Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah pengawasan rahimakumullah. Monggo sarengan kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Nikmat zahir ugi batin, khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Monggo kita syukuri sedaya nikmat saking Allah punika kanthi sarana kita nglampahi napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nilaraken sedaya awsanipun. Kaping kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam atau selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita lajengaken surat Ali Imran ayat 28 nggih. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ibu-ibu sampun, Bu? Bapak sampun? Monggo kita waos setunggal ayat nggih. Monggo sarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhizul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 28 surat Ali Imran berisi larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Larangan jangan sampai menjadikan orang kafir itu sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai seseorang yang dijadikan sebagai napa nggih, diajak ngobrol untuk menyembunyikan rahasia dan sejenisnya, yang menunjukkan atau yang memperlihatkan kasih sayang kepada mereka. Maka Allah mengatakan la yattakhizul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir, orang-orang beriman itu tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam pada potongan ayat berikutnya,
Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang melanggar larangan Allah tersebut, dalam artian menjadikan orang yang kafir itu sebagai wali, bermualah dengan orang-orang kafir, maka falaisa minallahi fi syai'in. Ai faqad bari'a minallah, maka Allah berlepas tangan dari orang tersebut. Jadi tidak ada campur tangannya. Allah tidak ikut-ikutan terhadap sikap orang yang beriman yang menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Kecuali kata Allah, illa antattaku minhum tuqah. Kecuali bagi orang yang berada di suatu wilayah atau dalam kondisi tertentu yang mana mereka mengkhawatirkan kondisinya ketika berani menentang orang-orang kafir. Jadi jangan menjadikan orang-orang kafir ini sebagai wali, kecuali dalam kondisi atau di suatu tempat yang mana orang beriman itu memang tidak berkutik. Maka boleh dalam kondisi seperti itu untuk bertakiyah istilahnya. Takiyah niku napa? Tattaku minhum tuqah niku napa? Jadi kita secara zahir memperlihatkan sesuatu yang itu hanya di zahir saja. Secara batiniahnya tidak. Koyok-koyok awak dhewe kuwi setuju, tetapi tidak. Ngaten, niatnya juga tidak mengikuti. Jadi cuma ketok-ketoknya saja. Itu namanya taqiyah. Dia menyembunyikan apa yang ada di dalam hati dan niat kita, ngaten nggih. Lalu memperlihatkan zahir kita, perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam batin kita. Itu yang disebut taqiyah. Hal itu baru boleh ketika dalam kondisi orang yang beriman memang tidak berkutik atau ya mengkhawatirkan keselamatannya. Makanya ada aturan-aturannya. Ayat ini didukung oleh misalnya surat An-Nahl ayat 106, Allah mengatakan wa man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang memang dipaksa. Sebenarnya dia di dalam hatinya masih iman, tetapi dipaksa. Kamu kalau nggak iman tak bunuh. Kamu kalau nggak kafir tak bunuh. Kamu kalau nggak keluar dari agamamu, atau kamu kalau tidak mengucapkan kata-kata tertentu yang itu mengandung makna kekafiran, nanti kamu tak bunuh. Kecuali orang yang dipaksa seperti itu dan hatinya masih yakin dengan keimanan, maka tidak ada masalah baginya. Al-Hasan mengatakan bahwa taqiyah ini bisa dilakukan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ketika kondisinya memang mendukung. Dalam artian saat memang orang-orang yang beriman ini dalam posisi terdesak. Itu boleh. Sampai kapanpun ketika kondisinya masih terdesak.
Tapi ini adalah rukhsah, keringanan. Artinya boleh saja kemudian kalau kita berani menentang mereka dengan segala resikonya. Tapi boleh juga orang yang beriman untuk menutup-nutupi dalam rangka menyelamatkan dirinya. Dulu para sahabat juga ada yang bersikap begitu. Ada yang nggak mau menutup-nutupi keimanannya kemudian dia dibunuh. Ada yang mau menutup-nutupi keimanannya dan dia akhirnya selamat. Oleh Rasulullah SAW kedua-duanya dikatakan ya dia masih muslim. Karena ketika ditanya, lah hatimu bagaimana ketika mengucapkan itu? Saya yakin dalam keislaman saya. Itu yang disebut sebagai taqiyah. Lalu di potongan ayat selanjutnya Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian akan balasannya ketika kita berani menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau kita ini berani melanggar apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena toh nyatanya nanti wa ilallahil masir. Kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Sembeli piro sampai manapun gitu ya. Kita menghindar sejauh apapun, pada akhirnya kita akan mati. Ketika mati kita akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ketika di dunia. Maka di sini Allah mengingatkan, jangan berani-berani melanggar atau menentang larangan dan perintah Allah. Karena selama apapun kalian menunda-nunda perjumpaan dengan Allah, pasti suatu saat kita semua ini akan bertemu dan mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah. Sehingga kita perlu berhati-hati Bapak Ibu rahimakumullah atas semua perbuatan yang kita lakukan. Insya Allah niku tafsir dari ayat 28 surat Ali Imran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Terus niki kalau menyampaikan beberapa tambahan supaya lebih jelas tentang yang dimaksud wali dan mualah nih. Dulu kata saya pernah ditanyakan tapi belum pada saatnya. Insya Allah ini sudah setelah belajar beberapa ayat kemarin, insya Allah ya sudah saatnya kita sudah sampai ngajinya di sini. Di sini yang disebut dengan wali atau mualah atau menjadikan orang kafir sebagai wali atau pemimpin, yang dimaksud dengan wali atau walayah itu secara bahasa, kata Imam Ibnu Taimiyah, secara bahasa itu adalah kebalikan dari al-adawah. Kalau al-adawah itu permusuhan, berarti al-walayah atau wali itu adalah pertemanan. Dasar dari walayah yang melandasi adanya walayah itu mahabbah wal qurb. Karena adanya kedekatan dan rasa cinta. Kalau permusuhan itu dasarnya adalah benci dan jauh, kalau al-adawah itu atau permusuhan itu dasarnya adalah karena benci dan jauh, kalau al-walayah itu dasarnya adalah karena cinta dan dekat. Seseorang dikatakan wali itu karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terus-menerus melakukan amal ketaatan. Maka yang dimaksud orang yang menjadikan orang kafir sebagai walinya, orang mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai walinya, itu maksudnya adalah
orang mukmin yang mencintai atau yang berdekat-dekatan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang kafir. Lalu gambaran dari mualah atau menjadikan seseorang itu sebagai wali, tandanya adalah satu, ada rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tersebut. Yang kedua, an-nusrah, kita membela orang itu. Kalau kita menjadikan seseorang sebagai wali kita, maka kita membela orang tersebut. Itu tandanya ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-ittiba, kita mengikuti orang tersebut. Jadi kalau kita mencintai, menunjukkan kasih sayang, kita membelanya dan kita mengikuti, itu pengertian atau tanda-tanda dari adanya mualah untuk menjadikan seseorang sebagai wali. Dan itu terkait dengan wali. Sehingga ketika kita misalnya ini mencintai orang-orang yang tidak beriman, lalu kita mendukungnya, bahkan mengikutinya, ya itu artinya kita menjadikan mereka sebagai wali kita. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 28. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil Bapak Ibu rahimakumullah dari ayat 28 ini. Pertama, tadi ada keterangan tentang taqiyah ya. Kecuali kalau memang kita merasa khawatir, itu diperbolehkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa at-taqiyatu ayyatakallama bilisanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini taqiyah. Taqiyah itu adalah ketika lisan kita mengatakan sesuatu yang bisa jadi itu ada unsur kekafirannya, tetapi hati kita itu yakin dengan keimanan. Jadi artinya awak dhewe ini iman. Tetapi lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jadi hanya sekedar ucapan lisan, tapi hati kita tidak sampai terimbas atau tidak sampai kita jiwai sampai ke dalam hati. Itu taqiyah. Sebagian para ulama menjelaskan makna taqiyah itu adalah al-muhafazatu 'alan nafsi, menjaga jiwa, wal mali dan harta, min syarril a'da, dari keburukan musuh. Menjaga keselamatan jiwa dan harta kita dari para musuh. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan rasa mualah itu tadi, kasih sayang, pembelaan, tapi tanpa dilandasi oleh keyakinan di dalam hati. Dan itu taqiyah. Taqiyah seperti ini kata Al-Jassos itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keringanan dari Allah. Boleh kita ambil, boleh tidak kita ambil. Walaisa biwajibin, dan bukan sebuah kewajiban. Bahkan kata Al-Jassos, tarkut taqiyati afdal, meninggalkan taqiyah itu lebih utama. Kata Al-Jassos. Tetapi bahwa taqiyah ini merupakan rukhsah dari Allah, iya. Sehingga boleh-boleh saja diambil. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku nih. Ketika kita memang merasa khawatir terhadap keselamatan jiwa kita, keselamatan harta kita, maka silahkan bertaqiyah. Kalau semuanya aman, ya ngapain taqiyah? Gitu. Ya, dalam kondisi seperti ini kan ya kita nggak perlu bertaqiyah.
Tapi kalau dalam kondisi tertentu seperti itu, maka boleh. Ya dikuatkan oleh ayat yang kita baca itu tadi, illa antattaqu minhum tuqah. Di dalam buku-buku Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab dulu, ini Musailamah menangkap 2 orang Muslim. Yang satu ditanya, kamu bersaksi enggak bahwa Muhammad utusan Allah? Iya. Kamu bersaksi enggak bahwa aku juga utusan Allah? Gitu. Orang ini kemudian mengatakan iya, dilepas. Lalu kemudian yang satu, kamu bersaksi enggak kalau Muhammad utusan Allah? Iya. Kamu bersaksi enggak kalau saya juga utusan Allah? Dia bilang, saya enggak dengar tuh. Ditanya 3 kali seperti itu, saya enggak dengar, saya enggak dengar, saya enggak dengar. Lalu dibunuh. Nah, dikatakan bahwa orang yang pertama itu bertakiyah. Dia mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kedua yang dibunuh itu tadi, ya, menunjukkan ketulusan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama tidak ada yang salah. Nah, kasusnya dalam kondisi seperti ini loh ya. Jangan diperlebar. Bahwa ketika memang kondisi mendesak yang mana keselamatan jiwa ini menjadi taruhannya, boleh. Ini di dalam ayat yang lain An-Nahl dikatakan bahwa kecuali orang yang dipaksa tetapi hatinya masih ada keimanan. Itu boleh, tidak apa-apa. Tetapi sekali lagi niku rukhsah, bukan wajib. Kata Al-Jassos, lebih baik meninggalkannya. Nah, kira-kira awak dhewe diancam ngoten niku. Lah milih sing ndi? Milih sing rukhsah napa ya gagah berani kemudian pokoknya aku la ilaha illallah, pateni la ilaha illallah. Apakah seperti itu atau ya saya mikir tengklengnya enak misalnya atau gimana? Lah monggo saja. Kita mau mengambil rukhsahnya atau kita mengambil azimahnya. Itu boleh-boleh saja. Tetapi sekali lagi bahwa ini keadaan yang darurat tidak bisa kita perluas, ngaten nggih. Jadi cakupannya terbatas. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat 28. Lalu kemudian pelajaran yang kedua adalah berdasarkan ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwa mengangkat orang kafir untuk mengurusi urusan orang-orang yang beriman itu hukumnya tidak boleh. Karena bagaimanapun ketika kita mengangkat orang kafir untuk memimpin urusan umat Islam, ya mau tidak mau namanya pemimpin, ya kita harus menunjukkan penghormatan, pembelaan, dan mengikuti arahannya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh mengangkat orang kafir untuk dijadikan sebagai pemimpin atau penanggung jawab terhadap urusan mereka. Ya, sekali lagi ini bukan kampanye, bukan apa, okay. Tetapi bahwa ada aturan yang mengatakan demikian. Karena ketika kita mengangkat pemimpin sing ngurusi awak dhewe, orang yang beriman, tapi dia bukan orang yang beriman, kira-kira piye sih? Urusane wong iman diatur oleh orang yang tidak beriman. Kira-kira masuk mboten? Beberapa kan? Karena nggak tahu aturannya.
Bahkan misalnya ketika di belakang-belakangnya itu mungkin orang yang beriman. Tapi sing ketok palu kan pemimpinnya. Ini maka dikatakan bahwa orang yang beriman tidak boleh mengangkat orang kafir untuk mengurusi urusan-urusan mereka. Kecuali kalau emang nggak ada yang lain sama sekali loh. Neng mosok ya ora enek. Gitu. Sebagaimana kita tidak boleh memuliakan dan menghormati mereka dengan cara nopo. Di sini dikatakan ketika dia datang wal qiyamu inda qudumihim. Kita tidak boleh lalu berdiri ketika mereka datang lalu cium tangan mundu-mundu nopo-nopo ngoten. Nah itu tidak diperkenankan. Karena itu menunjukkan nopo mualah niku. Ciri-ciri wali itu kan ya dicintai, ditunjukkan rasa kasih sayang, kita dukung, kita ikuti, kita bela. Maka tidak diperkenankan. Karena bagaimanapun sikap seperti itu mengangkat orang yang tidak beriman untuk mengurusi urusan orang yang beriman, atau ketika mereka datang lalu kita berdiri dan munduk-munduk kayak gitu, itu merupakan pertanda yang sangat jelas akan penghormatan dan pemuliaan terhadap orang tersebut. Dan lalu kemudian Bapak-Ibu rahimakumullah, berdasarkan ayat 28 surat Ali Imran ini juga, hukumnya boleh kita mudaroh kepada orang-orang yang para penjahat, orang-orang yang berbuat keji. Ini tidak termasuk kategori mualah yang diharamkan. Mudaroh niku napa to? Mudaroh niku kita bersikap manis, lemah lembut terhadap orang yang tidak baik. Karena kita berharap untuk bisa membuat baik orang tersebut. Atau karena kita ingin menghindari keburukan yang bisa ditimbulkan oleh orang tersebut. Itu namanya mudaroh. Berdasarkan ayat ini tadi, kita diperbolehkan untuk bermudaroh kepada orang-orang yang tidak baik. Misalnya awak dhewe nih di kampung ada apa istilahnya orang nakal, preman. Misalnya ada preman yang ditakuti. Kalau langsung ditentang, kuwi malah gawe bubrah. Nah, ini kita boleh bermudaroh. Ya kayak ngalah, ya bermanis-manis dulu, ngoten nggih. Tidak langsung kemudian mengatakan kamu salah, kamu gini, tidak langsung seperti itu. Itu mudaroh namanya. Dan ini diperkenankan. Rasulullah juga pernah bermudaroh kepada orang-orang yang para ahli fasik dan orang-orang yang fajir itu pernah Rasulullah bermudaroh. Sampai pernah diprotes oleh Sayyidah Aisyah. Jadi ketika Rasulullah menyebut nama seseorang, mau wong ora apik dan macam-macam ngoten nggih. Tapi ketika orang itu datang, Rasulullah ngomongnya baik-baik. Dibelahke sama Sayyidah Aisyah, Rasul, barusan jenengan tadi bilangin kalau orang itu begini, tapi ketika ketemu kok baik-baik saja. Rasul mengatakan, seburuk-buruknya orang adalah orang yang orang lain menghindari dari orang tersebut karena khawatir keburukannya. Menghindari ini mana? Lewat sikap ngoten niku. Jadi wong sing paling elek itu sesungguhnya adalah orang yang bahkan orang lain pun itu enggak berani mengingatkannya karena khawatir
akan keburukan yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Itu kata Rasulullah. Jadi sampai wong liya wae ora wani ngelingke, itu orang yang paling buruk di sisi Allah. Karena nggak akan mendapat nasihat orang yang kayak gitu. Nah, kita boleh bermudahara seperti itu. Misalnya ada orang yang terkenal jahat di tengah masyarakat, tidak langsung kita vonis. Tapi kita beramah-ramah, kita dekati, pada saatnya ketika kita sudah kenal akrab dengan orang itu bisa masuk, baru kita masuki nilai-nilai yang baik. Tapi jangan terus awak dhewe malah sing ketut loh. Beratnya di situ. Mudharan itu beratnya di situ. Awak dhewe ngumpuli ning ora nyambur. Itu yang sulit. Nah, ngumpuli nyambur ya oke sing kita ngumpuli tidak nyambur tapi lama-kelamaan bisa mewarnai. Niku mudharah. Niki hukumnya boleh bagi yang mampu. Dan itu berat loh. Berat untuk terus menjaga supaya diri kita bersih saat kita berada di tengah-tengah kubangan lumpur. Kuwi kira-kira ngoten ya. Sak gawean dhewe. Nek kita ibaratkan kayak gitu. Awak dhewe nang sawah melu tandur iso awake resik niku lak nggih mboten saged. Mesti ya ada saja percikan-percikan. Supaya bisa bersih yo harus terus-menerus dicuci dan dijaga. Nah, itu beratnya. Lalu kemudian yang keempat, berdasarkan ayat ini, jawazul isti'anati bil kufari fil harbi, kita diperbolehkan dalam hal perang meminta bantuan orang kafir. Dengan syarat satu, kita memang butuh bantuan mereka. Yang kedua, mereka bisa mereka ini ya kita yakini bahwa mereka akan benar-benar membantu. Kalau ternyata gur bantu tapi ada maksud terselubung ya berarti syaratnya tidak terpenuhi. Karena bolehnya meminta bantuan dalam perang kepada orang kafir itu satu, kita butuh bantuannya, yang kedua kita yakin mereka memang tulus dalam membantu. Kalau kita belajar sirah, banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu meminta bantuan kepada orang-orang tertentu dari orang kafir yang diyakini dia baik, dia tulus. Dan itu empat pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 28 surat Ali Imran. Lalu kemudian beberapa kondisi atau contoh kasus orang Islam menjadikan wali orang kafir itu kayak apa? Ini ada 8 kondisi. Pertama adalah ketika ada orang Islam atau sekelompok umat Islam menjadikan golongan orang kafir ini memang sebagai walinya dalam urusan-urusan yang terkait dengan urusan umat Islam, lalu mereka pun cenderung pada kekafiran orang-orang kafir itu, maka yang demikian ini terlarang. Ini kondisi orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu menjadikan orang kafir memang sebagai teman dekatnya, sebagai penolongnya, sebagai orang-orang yang ditunjukkan rasa kasih sayang kepadanya. Bahkan dalam urusan-urusan yang terkait dengan masalah pribadi mereka. Nah, ini yang tidak
perkenankan. Ketika ada orang Muslim atau sekelompok umat Islam menjadikan segolongan orang-orang kafir sebagai walinya fi batini amrihi, di dalam urusan-urusan batinnya, yang mana dia memang menunjukkan kecenderungannya pada kafir. Gampangannya orang munafik itu kan lebih condong pada orang-orang kafir dibanding orang Islam. Ya, karena nopo? Zahirnya tok dia Muslim, tetapi hatinya dia masih kafir. Dan itu orang munafik. Nah, ini hukumnya terlarang. Lalu kondisi yang kedua, ketika orang Islam itu mendekat pada sekelompok orang kafir, supaya orang kafir ini juga menunjukkan rasa simpatiknya, pada waktu di mana orang kafir memang terlihat sangat memusuhi orang Islam, tampak benar-benar menghina umat Islam, maka hal ini selagi orang Islam yang berdekat-dekatan dengan orang kafir itu tadi tetap menjalin hubungan baik dengan umat Islam yang lain, maka tidak sampai menyebabkan orang Islam seperti itu dalam kekafiran. Jadi misalnya kita berdekat-dekatan dengan orang kafir, supaya orang kafir ini simpatik dengan kita. Karena apa? Karena mereka ini, orang-orang kafir ini, benar-benar menunjukkan permusuhannya kepada kita, kepada umat Islam. Biar tidak dimusuhi, kita mendekat. Gitu, ya? Kita mendekat. Tetapi kita juga tidak tertarik dengan agamanya, dengan agama mereka. Kita sekedar mendekat saja untuk menghindari supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang tidak kita inginkan terjadi pada kita atau keluarga kita atau saudara-saudara kita sama Muslim. Dan di samping itu kita masih menjalin hubungan dengan umat Islam yang lain, maka itu tidak sampai pada kondisi kafir. Gitu. Tetapi ini juga sesuatu yang besar karena terlihat menunjukkan adanya pembelaan dan kedekatan terhadap orang-orang kafir. Tetapi tidak sampai menjadikan pelakunya terjatuh pada kekafiran. Lalu kondisi yang ketiga, orang Islam berdekat-dekatan dengan orang kafir, kondisinya seperti kondisi yang kedua, hanya saja orang kafir pada waktu itu tidak menunjukkan permusuhannya terhadap umat Islam. Jadi misalnya kita dekat dengan orang non-Muslim, supaya mereka simpatik, kita juga tidak tertarik dengan agamanya. Ketika kondisinya adalah orang kafir itu tidak sedang memusuhi kita, maka ini juga tidak menyebabkan orang Muslim tersebut jatuh dalam kekafiran, tetapi itu tetap terlarang. Orang kafir tapi terlarang. Lalu kemudian kita mendukung orang kafir demi memberikan mazharat kepada kelompok tertentu dari umat Islam. Kita dukung wong kafir supaya orang kafir itu memberi mazharat kepada
kepada umat Islam yang lain. Di sini dikatakan kondisi demikian itu yang menentukan hukumnya adalah pemimpin tertinggi atau imam kita. Nanti imam itu akan beristihad dia ini dalam rangka apa. Tidak bisa divonis langsung dia kafir, tetapi diserahkan kepada istihad imam. Nah, saat ini mboten wonten imame terus pripun? Imam itu. Lalu kemudian kondisi yang kelima, orang Islam yang berdekat-dekatan dengan orang kafir, ketika orang kafir itu membantu menolong umat Islam untuk melawan musuh-musuhnya. Yang mana orang kafir itu tadi menunjukkan rasa cinta atau mahabbah kepada orang Islam. Ini hukumnya boleh. Jadi misalnya kita berdekat-dekatan dengan orang kafir yang dia baik kepada kita, membela kita, melawan musuh-musuh kita. Maka ini hukumnya boleh menurut mazhab mayoritas ulama. Menurut sebagian mazhab Maliki hukumnya tidak boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya boleh. Kita berdekat-dekatan dengan orang kafir, yang orang kafir itu membela kita dalam melawan orang-orang yang memusuhi kita. Itu hukumnya, hukum berdekat-dekatan seperti itu adalah boleh menurut mayoritas ulama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kondisi di mana kita menunjukkan mualah kita, kecintaan kita kepada orang-orang kafir demi untuk menjaga atau menghindarkan diri dari madzarat. Ini hukumnya rukhsah yang diperbolehkan sebagaimana ayat 28 surat Ali Imran ini tadi. Jadi awak dhewe menunjukkan dukungan terhadap orang kafir demi menyelamatkan jiwa dan harta kita. Yang disebut dengan taqiyah itu tadi, ini hukumnya boleh. Lalu yang berikutnya adalah kita menjadikan satu orang kafir, orang tertentu dari orang kafir sebagai orang yang dekat dengan kita. Entah karena dia kerabat kita, entah karena sikap dan perlakuan orang kafir ke kita baik, selagi tidak mendatangkan madzarat kepada umat Islam yang lain tidak terlarang. Misalnya kita punya hubungan baik dengan si A, si B, si C yang dia adalah orang yang non-muslim. Karena dia baik atau karena dia kerabat kita. Selagi hubungan itu tidak merugikan orang iman, maka tidak apa-apa. Dalam hadisnya kan ketika Sayyidah Asma minta izin kepada Allah menemui ibunya yang kafir, ya izinkan. Diperbolehkan. Lalu di dalam Al-Quran juga dikatakan selagi orang-orang itu memerangi, ya silahkan kita berbaik padanya. Pripun Bapak Rahimakumullah, aksi kita ada orang-orang terhadap orang non-muslim, ya lihat kalau memang dia baik pada kita, tidak mendatangkan madzarat juga kepada orang-orang Islam lainnya, tidak masalah. Kita berinteraksi dengan mereka. Tapi kalau mendatangkan sesuatu yang tidak baik orang yang beriman, ya kita tidak boleh berinteraksi dengan
dengan mereka. Lalu terakhir adalah dalam hal amalah berinteraksi sehari urusan bis misalnya dagang kita nopo ada bis lah ya, perdagangan semacamnya. Ini kondisi berbeda-beda sesuai dengan kondisi dari orang kafir tersebut. Memang dia amanah, tidak terkenal menipu misalnya, ya silahkan kita berinteraksi dengan tersebut. Tapi kalau terlalu tidak baik dan seterusnya ya kita dilarang. Atau ketika masih banyak orang-orang Islam, kita memprioritaskan berinteraksi muamalah, berdagang, jual beli dengan orang-orang Muslim tersebut. Nah, kadang awak dhewe niki luwih seneng dudulan karo napa-napa ini bukan ini kemudian fana loh, bukan. Tapi kadang-kadang lebih nyaman berhubungan, berinteraksi, berdagang dengan orang non-Muslim. Ini yang perlu kita evaluasi bersama. Kenapa? Kita justru lebih senang berinteraksi dengan mereka ketimbang sesama Muslim sendiri. Apa nek dagang wong Muslim angel dinyangko mahal-mahal apa ngoten. Nah itu memang karena yang lebih utamakan ya dengan sama. Jelas Bapak rahimahullah. Muslim. Silahkan kita berinteraksi dengan baik terhadap tetangga tersebut. Selagi itu tidak menimbulkan mazharat bagi umat Islam yang lain. Jadi silahkan. Selagi orang yang non-Muslim itu tadi juga tidak menunjukkan permusuhannya kepada kita. Ya, ketika dia baik, ya kita baiki. Selagi interaksi kita itu tidak mengganggu atau mendatangkan mazharat kepada umat Islam. Lalu yang kedua yang perlu kita tekankan di sini juga adalah bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa kita tidak diperkenankan mengangkat atau menjadikan orang non-Muslim itu sebagai penanggung jawab urusan-urusan kita. Karena gini bagaimana mungkin urusan kita akan menjadi benar dan baik apabila dipegang oleh orang yang tidak tahu urusan-urusan kita. Bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan apabila kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa memberikan rasa nyaman pada kita. Maka sekali lagi ya, yang kita tunjuk, yang kita dukung itu ya mestinya adalah orang-orang yang beriman. Kecuali kalau memang sudah tidak ada sama sekali. Ya mau tidak mau bagaimana lagi. Begitu. Karena memang kadang-kadang Allah itu di dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu kadang-kadang memenangkan agamanya lewat orang-orang yang fajir, lewat orang-orang yang wong-wong sing mboten jelas. Kadang-kadang seperti itu cara Allah. Gitu. Ya karena nyatane nek kon nekat-nekatan niku lak ya sing mboten-mboten cetha niku sing lebih secara umum lho ya. Wong-wong sing do mabuk-mabuk, sing do wong-wong dalanan ngoten niku yang masih kenal atau yang masih ngerti Islam. Piye-piye ketika Islam itu disudutkan itu ketika mereka enggak terima, itu ora terimane yo tenanan, maksudnya wani gitu loh. Timbang awak dhewe sing alusan ngoten niku. Ngoten ya. Ya paling guru ngomong-ngomong, mereka udrak-udruk berani. Ya, kadang-kadang lewat mereka agama itu dimenangkan. Tapi bukan berarti terus awak dhewe menjadi seperti mereka. Maka gini mudarah itu boleh. Kita berbaik-baik, bermanis-manis terhadap orang-orang yang enggak gitu, itu boleh tapi dengan niatan yang baik. Berusaha untuk mempengaruhi mereka. Sebab kalau
langsung kita tutup, maka potensi kebaikan yang kita harapkan dari orang itu yang menjadi tertutup. Ya, insya Allah niku Bapak Ibu rahimakumullah, ringkasan dari ayat 28 surat Ali Imran dan tambahannya tentang berwali kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Ada beberapa aturan yang ya semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kepada kita semua. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun, bukan bermaksud kampanye dan mempengaruhi apapun, tetapi bahwa ini loh aturan agama kita. Ini loh yang harus kita pegang menjadi tuntunan hidup kita. Karena ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan perintah dan larangannya, semua perintah dan larangan itu ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis. Nah, kita malam ini mengkaji salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, lepas dari kepentingan apapun. Bahwa kita sedang mengkaji, belajar apa sih yang dilarang oleh Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi poin kita di situ, guys. Sekali lagi poin kita di situ, kita tidak ada kepentingan yang lain selain ingin mengetahui sakjane yang dikersake Allah itu apa, maka akan saya jalankan. Dengan sekian banyak mungkin kerugian yang kita dapat atau orang lain merasa rugi, tapi ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang harus kita lakukan selagi kita adalah orang yang beriman. Ngaten nggih, sekali lagi poin kita niku tidak kemana-mana, ini yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena wis mendekati 2024 tuh kadang-kadang wis mulai kasak kusuk macam-macam ngoten. Kita nggak ada niatan kayak gitulah. Ya, kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah saja. Insyaallah ngoten Bapak Ibu, mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten apabila wonten kelenta-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Kalau kita mendoakan atau didoakan oleh orang muslim kita, ya ini termasuk batasan dari toleransi kita terhadap orang-orang non-muslim ya. Bahwa tadi aturannya salah satunya ya ada beberapa poin tadi, kalau memang dia baik kepada kita ya silahkan kita secara personal ya, kita berbuat baik kepadanya. Ini salah satu batasannya. Nah, selagi dia baik ya sudah kita berbuat baik. Tapi ketika mereka berbuat tidak baik dan kita dalam posisi kuat, maka harus kita lawan. Tapi kalau ketika mereka berbuat tidak baik dalam posisi mereka sangat kuat, yang mana ketika kita ingin melawan, maka kita akan berpotensi mengalami kerugian jiwa atau harta. Pilihannya dua, kita taqiyah mengambil rukhsah itu tadi, atau kita berani melawan dengan resiko yang kita ketahui bahwa resikonya adalah paling ringan harta, ngaten nggih, paling mahalnya adalah jiwa. Monggo bisa dipilih sendiri, ngaten, dengan resikonya. Kita bisa mengambil rukhsahnya, kita bisa mengambil azimahnya. Lalu kemudian terkait dengan doa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena doa ini salah satu bentuk dari ibadah kita. Sementara ketika orang yang tidak beriman itu saat minta, mintanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa-doa yang dipanjatkan tidak kepada Allah itu tidak akan diterima. Karena memang yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah, maka tidak ada gunanya. Ya, artinya
ketika mereka mendoakan tapi dengan mengatakan semoga Tuhan apa menyembuhkan, sementara kita yakini bahwa yang asyafi, zat yang bisa menyembuhkan itu Allah, ya apa gunanya kita mengamini? Itu yang perlu kita pahami ya. Karena mbok bengok sekenceng apapun, kalau yang dibengoi itu bukan Allah gitu ya nggak akan bisa, karena yang bisa mendatangkan mazharat, memberikan manfaat itu hanya Allah. Lalu bagaimana sikap kita ketika didoakan oleh orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya? Ya kita berterima kasih, tapi kita tidak yakin bahwa doa itu terkabul, karena permohonannya hanya kepada yang kita yakini sebagai manusia. Bagaimanapun kalau misalnya konteksnya adalah orang-orang Nasrani misalnya, mereka kan mintanya hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga sebagaimana Nabi Muhammad, Nabi Isa itu juga tidak bisa mendatangkan manfaat dan mazharat, maka tidak akan bisa memberikan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian ketika kita mendatangi orang yang sedang sakit sementara dia adalah orang yang kafir, boleh nggak kita mendoakan mereka? Boleh. Kita minta kepada Allah kita, karena kita tahu bahwa yang memberi kesembuhan adalah Allah kita. Kita doakan, semoga undang waras. Tapi bukan kemudian kita mengatakan semoga Tuhan siapa itu segera memberi kesembuhan. Enggak, semoga Allah memberi kesembuhan. Allah kita, bukan Allah mereka. Boleh itu. Kita tulus mendoakan orang yang tidak beriman karena kita tahu ya dia orang baik, gitu ya. Selama ini bermuamalah dengan kita baik, enggak apa-apa. Tapi ketika kita didoakan orang yang tidak muslim, ya kita harus tahu bahwa yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah, dan permintaan itu hanya mestinya ditujukan kepada Allah. Ketika Allahnya tidak sama dengan Allah kita, ya kita yakin itu tidak akan sampai. Tapi ya matur suwun jenengan dongake. Ora saya tambah ya, meskipun kula yakin dengan sampean ora strong ini. Jadi matur suwun. Tapi kita di dalam hati meyakini bahwa enggak akan masuk lah, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam terima kasih. Allah bisawab.